Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita selalu tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan serta apapun itu harus selalu kita syukuri. Dan bentuk syukur itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam amalan kita dengan amal soleh, amal ibadah yang memang itu menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka mari mitra JIC yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada baginda alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah, serta kepada pengikutnya, termasuk kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita, istiqomah hingga akhir kelak. Mitra JIC yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sorban umat seputar obrolan umat di akhir tahun ini, di akhir tahun 2025, insya Allah hadir selalu di hadapan media mitra JIC sekalian. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membincangkan sesuatu yang sangat urgensi buat kita, yang itu menjadi pilihan kita dan itu pun menjadi akibat dari sesuatu yang menjadi pilihan kita yang kita jalankan. Karena di akhir-akhir ini kita saksikan bersama, kita lihat bersama terjadinya bencana. Dan itu tentunya bukan hanya sebatas alam yang hal ini. Tapi ternyata ada peranan-peranan tangan-tangan manusia yang itu ternyata dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satunya dalam Al-Quran surat Ar-Rum di ayat 41-nya. Allah mengingatkan kepada kita bahwa zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyazikuhu man liyuzikuhu ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Allah menjelaskan terjadinya kerusakan di daratan maupun di lautan itu ternyata tak lepas daripada peranan tangan-tangan ulah manusia yang tentunya itu dia berbuat semaunya di luar aturan ekosistem kehidupan manusia, kehidupan alam yang itu sudah Allah atur bagi kita semua. Dan Allah pun memberikan peringatan akan terjadinya bencana-bencana yang terjadi. Sehingga tentunya kita harus la'allahum yarji'un, harus kembali kepada muhasabah, introspeksi, dan untuk memahami bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memeliharanya. Nah, kesempatan ini kita akan membincangkan bersama salah satu guru kita bersama yaitu Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustaz, kadang-kadang harus jadi narasumber, harus jadi host. Tadi kayaknya agak kepanjangan. Iya. Padahal karena memang sangat prihatin Ustaz. Melihat berita di media, kondisi saudara-saudara kita non jauh masih di daerah Indonesia kita ini kan, di Sumatera, Aceh dan sekitarnya. Sangat sedih banget Ustaz. Tapi untuk kesempatan ini kita bukan hanya bicara bencananya, tapi yang salah satunya adalah bagaimana ukhuwah kita. Sehingga tema ini kita bahas adalah bencana dan ukhuwah sebagai bentuk wujud kepedulian kita. Betul. Nah, tentunya bersama host Abdul Nasir Hasan Ustaz. Silakan guru kita Ustadz Zainal Arifin untuk bisa menyapa mitra JIC sekalian. Silakan Ustaz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC dimanapun berada, alhamdulillah. Hamdan syukralillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mitra JHC dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat hidup sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bertemu kembali dalam suatu acara Soroban Umat. Semoga pertemuan kita ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitra JIC dimanapun berada, kita ketahui bahwa negeri kita ini, Indonesia, adalah suatu negeri yang disebut dalam posisi ring fire di dalam seluruh dunia, di dalam pengertian global, dikelilingi oleh gunung berapi, dan paling banyak tentunya. Secara alamiah maka bencana itu pasti terjadi, begitu kan? Karena pergerakan dari yang namanya ring fire, gunung-gunung sekitarnya. Bencana di Indonesia itu kan dimulai dari tahun ini, dari awal tahun sampai akhir November kemarin. Tepatnya di akhir November ya, ada di Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat. Ya, itu sangat memprihatinkan sekali. Seperti kita ketahui juga bahwa ada apa negeri yang dulunya disebut Jamrut Khatulistiwa sekarang berubah menjadi negeri 1000 bencana. Itu pertanyaannya, ada apa begitu. Tentunya yang salah satunya tadi ada ayat Ar-Rum, bahwa bencana itu kalau Allah secara eksistensi Allah ya, dalam menciptakan alam semesta ini, itu sangat harmonis sekali. Ada gunung yang tegak, laut dan sawah, serta manusia itu sendiri itu diciptakan secara harmoni dan serasi, presisi. Sehingga ketika ada bencana di suatu tempat, ini berarti selain sunatullah, juga berarti ada tangan-tangan yang merusak harmonisasi alam semesta itu. Seperti kita ketahui bersama berdasarkan laporan dari berbagai macam media, maka bencana yang kemarin yang sangat menyedihkan, yaitu banjir bandang dan lumpur ya kan, atau tanah longsor, maka itu kita lihat dari media bahwa itu ketika ada perubahan harmonisasi hampir sekitar 600.000 hektar ya kan, hutan itu dirubah, bukan digundulin ya, tapi dirubah harmonisasinya menjadi tanaman sawit. Kita ketahui bahwa walaupun tanaman sawit itu ada daunnya juga gitu ya, sama-sama ada daun, tapi beda penyerapan daya serap airnya dibandingkan dengan pohon-pohon yang ditebang, dirubah menjadi sawit, sehingga timbullah bencana. Itulah yang kejadian-kejadian yang dimaksud dengan yang tadi zuhar al-fasada fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nas, kena ulah tangan-tangan manusia. Tentunya tangan manusia itu juga yang disebut juga di situ, diterangkan dengan ayat lain dalam surah Al-Anfal ayat 25. Itu siapa tangan-tangan manusia itu? Maka di situ diterangkan bahwa takutlah kalian dengan bencana atau dengan azab yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Orang-orang yang beriman pun terdampak. Demikian sebagai awal. Jadi ada tangan-tangan manusia yang berperan. Gitu. Ya. Nah, saya ingin memastikan, Ustaz. Surat Ar-Rum tadi ayat 41. Apakah itu ayat kan untuk menjadi peringatan ya? Betul. Bukan nakut-nakutin gitu. Betul ya, betul. Ya. Artinya kalau menjadi peringatan, Allah sudah menginformasikan sebelumnya, sudah memberikan penjelasan. Berbuat begini, ini loh dampaknya. Ya. Betul. Ini yang dikerjain, ini. Betul. Nggak dikerjain, begini. Gitu ya. Nah, lantas Islam dalam hal ini memandang bencana itu sebagai apa gitu?
Islam memandang bencana itu salah satunya pertama memang sunatullah, qadarullah. Emang telah ditentukan bahwa hari itu jam segitu itu adalah bencana, begitu terjadi longsor, banjir bandang dan sebagainya. Tapi bukan hanya sekedar itu. Karena dari awal saya katakan tadi Allah menciptakan eksistensi manusia, eksistensi Allah itu sebagai rububiyah. Itu menciptakan alam semesta berserta isinya itu sangat harmonis ya, sangat harmoni dan presisi gitu. Sehingga ada tangan-tangan manusia sebenarnya yang lebih mendominasi. Sehingga timbullah yang tadi dijelaskan orang-orang zalim lah ya. Yang menimpa diri dia juga dan dampaknya kepada kita semua. Tapi itu bukan hanya sekedar menakut, tapi itu adalah memicu kita bukan hanya melihat bencananya gitu loh. Tapi kita lihat orang-orang yang terdampaknya, bagaimana sikap kita begitu. Apakah sikap kita itu diam aja, tidak peduli, atau kita udah punya empati? Itu kan seakan-akan Allah mengingatkan kita, ada loh saudara kita gitu loh. Ada empatinya nggak begitu? Itu. Nah, Islam memandang begitu. Berarti kita melihat dari sisi ukhuwahnya berarti. Ya, gitu. Ya. Bukan berarti saat ada bencana dibiarin aja. Bagi mereka yang Allah takdirkan, betul. Dia tidak tertimpa dengan kondisi alam yang tadi itu ya. Iya. Nah, sebagai bentuk ukhuwahnya bagaimana tuh? Banyak sekali firman Allah yang mengajarkan ukhuwah. Bahkan hadis Nabi juga mengajarkan begitu. Ada firman Allah yang bunyinya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu saudara. Ada lagi hadis yang mengatakan bahwa orang yang beriman sama orang beriman itu seperti satu tubuh. Ketika tubuh yang satu sakit, maka yang lain pun ikut sakit. Itu dalam frekuensi. Tapi karena Rasulullah diutus sebagai kafatalin nas, atau sebagai arsana rahmatalil alamin, itu empati dan peduli itu bisa menembus ruang dan waktu gitu, bisa juga menembus perbatasan geografi, bisa juga menembus nilai-nilai keyakinan masing-masing. Sehingga ketika kita melihat bencana misalkan di daerah yang tanda kutip misalkan mayoritasnya bukan beragama Islam di daerah tersebut, maka kita secara insaniah fitrah kita mesti bantu gitu loh. Karena itu juga sebagai kadar tingkat keimanan kita gitu loh. Karena ketika kita punya kekuasaan, kita bantu dengan kekuasaan, dengan uang dan sebagainya. Ketika kita tidak punya itu dua, maka kita berdoa, rasa peduli kita dengan berdoa gitu. Maka empati kita itu ya hanya berdoa kalau kita gak punya apa-apa begitu loh ya. Tapi di dalam Islam empati itu bukan hanya sekedar doa juga ya, tapi harus dibuktikan dengan karya nyata. Karena sumbangan kita itu kepada teman-teman yang terjadi bencana itu bukan sekedar nominalnya, tapi kepeduliannya. Dan itu membuktikan masih ada rasa persaudaraan di antara kita begitu. Ya. Artinya saat kita bicara bencana yang ada, itu bukan hanya sebatas fisik, tapi juga keimanan kita. Betul. Artinya bagi kita sesama Muslim, Allah jelaskan itu bersaudara. Betul. Sehingga paling tidak kita juga ada respon untuk peduli kepada mereka. Iya. Ya, tadi Ustadz sudah sampaikan dalam bentuk bantuan-bantuan yang memang kita miliki dan kita sanggupi, gitu ya. Iya. Minimal yang harus menjadi bagian daripada rutin kita adalah doa. Betul. Tadi Ustadz gitu kan? Ya. Nah, saya tertarik dengan Ustadz yang sampaikan tadi surat Al-Anfal ayat 25. Ya. Kok bencana itu Allah adakan di suatu tempat bukan hanya menimpa orang zalim saja, tapi juga di situ ada juga orang yang beriman. Gitu, nah, itu bisa gitu. Ya karena bumi ini bumi Allah. Jadi bumi Allah ini bukan ditempati hanya orang-orang yang beriman. Walaupun memang secara
secara transenden ya, melalui ayat Quran bahkan dikatakan innal ardo yarisuha min ibadis solihin, bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang soleh, tentunya orang beriman dan Islam. Maka kita tidak bisa ya kan, kita bisa tidak keluar dari bumi ini juga diduduki oleh berbagai macam manusia, tentunya yang berbagai macam latar belakang. Jadi ketika orang berimannya tidak punya misalkan rasa untuk ini ya, ketika orang zolim itu melakukan kemungkaran ya di muka bumi ini seperti pembalakan hutan, menebang hutan tanpa HPH, kata Iwan Fals gitu kan, tanpa HPH gitu kan, dia semaunya dan sebagainya, maka itu akan terjadi bencana gitu loh. Karena udah nggak peduli lagi, orang Islamnya nggak pernah kritik dan sebagainya, orang berimannya, atau nggak mau melakukan perubahan-perubahan. Akhirnya terjadilah bencana. Dan bencana itu dikatakan bukan hanya menimpa khusus orang zalim saja, orang beriman di sekitar situ, itu pun terdampak terhadap bencana itu. Gitu. Ya, berarti kita tidak hanya menghakimi bencana itu ada, bukan hanya menghakimi si yang menjadi musibah gitu, menerima betul. musibah Iya. gitu ya. Artinya berarti juga terhubung nggak, Ustaz? Bencana itu sangat juga tergantung kepada orang-orang yang berada di lingkungan itu. Tergantung ya. Walaupun misalnya di lingkungan itu banyak orang-orang yang tidak beriman ya. Tapi ketika mayoritas di situ, ya kan, atau katakanlah yang berkuasa orang-orang beriman dan bertakwa, maka akan dikasih keberkahan dari langit maupun di bumi. Artinya kan nggak ada bencana kan? Iya. Ya, atau sedikit sekali bencananya, karena berkah dari langit dan dari bumi. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqu latafana alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apa di walakin kazzabu, ya gitu kan. Jadi ketika orang-orang di sekitar suatu tempat itu, qura, masyarakat, negara dan sebagainya itu beriman dan bertakwa semuanya, ya kan, atau mayoritas yang bertakwa, maka itu akan dikasih keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan dari langit dari bumi ketika hujan mungkin tidak terjadi bencana kan, gitu kan? Jadi keberkahan. Jadi berkahan, tumbuhlah pohon-pohon. Hujan turun di atas gunung, kembali sebelum ke dataran paling rendah itu terserap oleh pohon-pohon yang di hutan gitu loh. Ya, diserap pastinya. Ya, kalau kita lihat di video-video kemarin terjadi ketika ada pembalakan hutan dipotong kan airnya keluarnya berliter-liter, ya kan? Ya. Di pohonnya itu ya? Di pohonnya itu. Dibandingkan dengan misalkan pohon yang kemarin menjadi isu nasional, pohon kelapa sawit yang katanya punya ada daunnya juga. Padahal pohon juga semua punya daun gitu kan ya. Yang berbeda penyerapannya begitu loh ya. Ini juga punya daun. Iya, itu palsu. Daun. Ya, oke. Iya. Gitu. Nah, lantas saat terjadi bencana itu bagaimana peran kita? Rasa bentuk empati kita. Selain tadi doa, apakah yang ini kan bukan sesuatu yang cukup kita ngumpulin, kirim, beres gitu. Karena kan mereka setiap hari punya kebutuhan. Ya, kalau kita lihat gambaran yang di berita-berita itu sampai hanyut rumah. Iya, nggak ada rumahnya ya. Iya, bahkan bukan rumah yang hanyut, kampungnya yang hanyut. Astagfirullah. Nah, gimana Ustaz? Ya, tentu peran kita sebagai masyarakat tentunya harus membantu dalam hal ini, dalam tanda kutip ya. Harusnya sih yang paling besar membantunya pemerintah gitu. Karena emang itu rakyatnya. Tapi keadaannya sudah sangat sulit ya kan. Maka sebagai masyarakat, sebagai diri kita orang-orang yang beriman misalkan ya harus membantu. Kita bikin misalkan dari yang punya lembaga-lembaga sosial, yayasan, pesantren, sekolah dan sebagainya, masjid dan sebagainya. Kita bikin buka donasi untuk saudara-saudara kita, baik di Aceh maupun di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di JIC ini ya, kita lihat di sini di bawah ini, nanti kalau diedit tuh ada itu nomor rekeningnya ya.
Di JIC juga buka yang namanya donasi untuk saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Gitu. Jadi terus membantu. Itu secara material. Seseorang kita bisa juga terjun langsung membantu secara psikologi, kan jiwanya terguncang, gitu kan. Ya, kalau ini dikasih tahu bahwa ini coba bagian ujian, kan di dalam surat Al-Baqarah ada ya, dalam 155, wala nabluwannakum bisu'i wal zu'i wa nafsim min amwali was samarut gitu. Itu sebagai ujian bagi kita, orang-orang beriman. Tapi pakai orang zolim yang kemarin, yang tadi saya katakan di surat Al-Anfal itu bukan ujian, ajab bagi dia. Karena dia sudah menzolimi kita gitu, menzolimi masyarakat banyak dengan syahwat, kekuasaan dan ekonomi gitu, kapitalis dan sebagainya. Begitu. Berarti kita nggak boleh diam. Kita nggak boleh diam. Kita bergerak dan bergerak gitu, membantu. Karena kalau kita misalkan diam, maka nanti timbul bencana yang lebih besar lagi gitu loh. Karena nggak peduli gitu, jadi timbul bencana yang lebih besar lagi. Ya, itu kan saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Barat maupun sekitarnya. Apakah Jakarta juga ada kemungkinan? Ya. Kalau kemungkinan itu ada, karena kalau kita lihat laporan dari BMKG itu ada yang bencana lebih besar lagi. Namanya megatrust ya. Jadi ketika kalau dalam ilmiah itu terbelah tuh Pulau Jawa gitu ya, kita udah di mana gitu. Itu begitu. Itu menurut ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Tapi itu kan kalau bisa saja berubah ketika orang-orang yang berada di sekitar lingkungan yang namanya nanti megatrust atau ya berdoa, jadi beriman dan bertakwa, yaitu bisa saja tidak terjadi. Bisa saja terjadi kalau misalkan yang kecil-kecil aja ya. Jakarta kan seperti Rotterdam ya, di bawah ini ya, di bawah laut ya. Kalau kita lihat di pinggir laut itu kan tembok lain ya, itu lautnya di bawah nih. Kalau kita bocor aja atau kita habis juga ya, ya gitu. Cuma memang qadarullah, Allah masih menolong kita begitu kan, sehingga tembok-tembok yang melilingi laut Jawa itu ya, kayak Priuk, Kalibaru, Ancol dan sebagainya, sampai Pluit itu belum bocor belum. Ya gitu. Tapi memang sudah diperingatin juga, pemerintah mesti serius untuk menjaga itu. Ya, berarti salah satu bagian daripada kita mendukung dan terlibat, bagaimana juga menjaga agar kita tidak menjadi orang zalim. Iya, itu. Ya. Atau kita tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Kan kita sering dijelaskan bagaimana Al-Quran pun menjelaskan oleh guru-guru kita bahwa sejak dulu juga pernah terjadi bencana, dan itu ternyata memang ulah-ulah tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia, dan memang perbuatan mereka yang memang pantas diberikan oleh Allah bencana. Ya. Kaum-kaum yang ada kan? Betul, ada kaum Nabi Nuh banjir bandang. Banjir sedunia. Ya, kaum Samud ya kan dan sebagainya. Banyak sekali ditimpa gempa bumi, dibalikin kayak kaum Sodom gitu kan, dibalik itu. Pelajaran bagi kita bahwa ketika dia lari dari aturan Allah, maka dia sebenarnya menuju kepada kerusakan, baik diri sendiri, masyarakat maupun bangsa. Iya. Begitu. Artinya kita ini sebagai Muslim ini harus selalu mengingatkan begitu. Ya. Karena bencana itu bukan hanya menimpa kita mereka yang beriman, maka yang beriman harus selalu juga saling mengingatkan, ngasih tahu, ente berbuat begini, hati-hati, ini bisa mengundang bencana. Ya, maka tugas orang beriman itu inherent dakwah. Gitu. Setelah dia diciptain oleh Allah Subhanahu itu sebenarnya melekat inherentnya dakwah. Dakwah dalam rangka apa? Dakwahnya inherentnya dalam rangka melaksanakan amanah. Yang termasuk amanah-amanah itu mesti disampaikan, yaitu namanya dakwah. Amanah syariah, amanah hilafah, amanah itu mesti disampaikan. Ini loh namanya untuk bisa ya bahwa bumi ini tetap harmonis ya, minimal bencananya kalau kita dakwahin.
ini loh jangan berbuat. Karena kita lihat pelajaran yang lalu kan bagaimana orang-orang yang bermaksiat LGBT di zaman Nabi Lut misalkan kan diputar balikin ya, Sodom dan sebagainya. Bagaimana orang-orang yang menentang syariat Allah, baik Nabi Nuh, Nabi yang lainnya begitu kan. Iya, iya. Artinya itu kan tadi kata Ustaz itu jadi pelajaran buat Iya, kita. jadi pelajaran. Jangan sampai kita seperti itu. Iya. Maka peranan mereka yang Allah karuniakan ilmu, pemahaman sehingga beriman dan bertakwa harus mengingatkan, gitu Iya, ya. betul. Jadi peranan itu bukan hanya sekedar juru dakwah dan sebagainya yang bicara di mimbar-mimbar, tapi kita terikat oleh yang namanya kata Rasulullah, balighwani walau ayah. Yang bukan pendakwah, bukan ulama, juga kalau kita punya kemampuan untuk memberikan nasihat misalkan dalam kasus kecil, misalkan kalau di rumah ada yang buang sampah di pinggir kali di depan rumah kita, ya kita bisa, nggak usah nunggu ulama bikin tablik akbar itu enggak ya kan, tapi kita harus bisa berikan nasihat, jangan lo tinggal kali nanti kalau banjir kan masuknya bukan ke rumah saya aja tapi ke rumah kamu juga masuk kan gitu bahasanya. Gitu. Artinya memang berawal dari hal yang sederhana, yang perlu pandangan umum, padahal yang kecil, padahal itu bisa berdampak besar bagi kebersamaan. Betul. Nah, saya tertarik saat Ustadz sampaikan tadi ada amanah. Ustadz sempat sampaikan itu syariah, khilafah, ardun. Ya. Sebab saya tahunya paling kalau amanah itu pada umumnya nih. Nih, dikasih kue, jagain. Jagain amanah ya. Atau amanah kejabatan. Ya. Atau pas nanti dikaruniai istri, nah ini amanah. Dikaruniai anak, amanah. Ya. Nah, sementara Ustadz tadi sampaikan amanah syariah, khilafah, ardun. Nah, tolong jelaskan Ustadz, dan korelasinya dengan bencana tadi, serta dengan ukhuwah pastinya. Iya. Jadi yang tadi disebut oleh Ustadz Hasan itu ya, istri, apalagi dikasih titipan barang semana ada gitu kan, itu sebenarnya bagian kecil dari amanah yang besar. Misalkan amanah syariah. Ketika kita menjalankan amanah syariah dari diri pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa, bahkan bumi gitu kan. Itu harus dijalankan secara bertahap gitu kan. Sehingga ketika contoh misalkan Rasulullah ketika mau hijrah itu kan paling belakangan ya. Karena ada barang titipan-titipan itu kan sebagai bagian dari syariat Islam. Ketika ada orang nitip barang ya pulangin gitu loh. Kalau kita mau kemana-mana, walaupun itu musuh loh. Walaupun musuh, banyak kisah-kisah yang terjadi yang mengamalkan syariahnya bukan hanya ibadah makdoh, tapi hal-hal yang menyangkut kemanusiaan itu bagian syariah juga. Karena kan syariah Islam itu kan sesuai dengan fitrah kemanusiaan gitu. Contoh kebutuhan manusia ya. Dalam perang salib misalkan. Salahuddin Al-Ayyubi itu berperang kan kalau dulu face to face ya. Ketika lawannya namanya Panglima Baudin atau apa ya, sakit lepra gitu kan, maka Salahuddin nggak mengirimlah tabib yang terbaik untuk menyembuhkannya, ya supaya dia bisa perang untuk face to face begitu kan. Begitu jadi ya, sama musuh pun kita harus bisa saling menjalankan syariah gitu ya kan. Begitu juga usra dan sebagainya, bertingkat-tingkat menjalankannya begitu. Amanah syariah misalkan, kan saling amanah syariah, amanah khilafah, amanah ardun itu kan saling berhubungan. Ketika misalkan amanah ardun kita kan diwarisi untuk menjaga bumi gitu kan, sebagai tempat. Ya tentunya nggak bisa dijaga kalau nggak ada yang namanya kepemimpin gitu. Gitu, khalifah, khilafah dan sebagainya. Nggak bisa. Akhirnya bumi ya sekarang begini gitu kan, rusak semua dari berbagai macam ujung dunia juga bumi udah rusak semua. Karena memang pemimpinnya bukan sekarang yang bukan berkuasa, yang menghegemoni dunia itu kan bukan orang yang beriman dan beramal soleh, sehingga rusaklah begitu. Itu hubungannya dari yang terkecil dan sampai yang terbesar gitu hubungannya. Ya, berarti bisa diilustrasikan
seperti di rumah. Iya. Di rumah ardunnya, Oh, wadahnya, rumah itu sendiri. rumah itu Iya. sebatas itulah ya. Betul. Ya. Yang 10 kali 10, 20 kali 20. 3 kali 3 juga ada. Ada juga. 2 ke atas. Gitu. 3 kali 3 ke atas gitu. Nah itu tempatnya. Tempatnya. Khilafahnya adalah Ya, suaminya. seorang suami sebagai qawam pada waktu qawama, itu. sebagai qawam ya, sebagai pemimpin tadi, sebagai khilafah. Betul. Kemudian ada syariahnya, ada aturannya. Ada aturannya. Banyak gitu kan. Anak harus hadir pulang minimal jam 10 malam gitu. Kalau nggak jam 10 malam ya mesti kita cariin gitu kan. gitu. Ada aturan-aturannya. Istri kalau pergi keluar izin sama suami. Kalau suami pergi keluar izin nggak ya? Gitu. Berkabar. Iya, dikabar nggak izin gitu. Yang penting pulang ada yang dibawa. Iya, betul. Iya. Artinya itu miniatur ya. Iya. Pelaksanaan amanah tadi. Betul. Termasuk berarti Indonesia ini. Betul. Indonesia kan termasuk negeri yang sangat amanah. subur, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Ada kan? pemimpin yang mengaturnya. Harus ada yang pemimpin Syariahnya yang juga ada harusnya. Iya, begitu. Sehingga nggak berubah tuh para ulama di zaman sebelum kemerdekaan ya, menjuluki Nusantara pada waktu itu, belum ada Indonesia soalnya ya. Itu disebut jamrut khatulistiwa atau sebongkah tanah surga yang turun ke bumi gitu kan. Iya. Kan nikmat banget. Bahkan seorang penyanyi legendaris Indonesia lempar batu dan kayu jadi tanaman gitu. Masya Allah. Kolamnya kolam susuan begitu. Iya. Ini kan sekarang nggak begitu keadaannya. Berubah menjadi 1000 bencana. Setiap bulan ada bencana gitu kan. Kemarin berturut-turut kan dari mulai Jawa Barat, dari situ sekarang Jawa Barat juga kan gitu kan akhirnya. Gitu. Nah ini yang menjadi perhatian buat kita. Ya. Dan kita sangat support sekali sama teman-teman relawan ya, yang berjibaku ya. Relawan, namanya juga relawan, dia ikhlas membantunya ya. Relnya di awan ya. Jadi ikhlas membantunya, walaupun misalkan dia juga berdua meninggalkan istrinya makan enggak, dia kan juga nggak tahu juga ya. Jadi saya support sekali sama relawan dari mana aja gitu kan. Iya. Mudah-mudahan JIT ada relawan yang karena sudah buka donasi kan gitu ya. Gitu. Nah, berarti 3 bentuk amanah tadi itu harus menjadi satu kesatuan menjadi kesatuan yang utuh dalam pelaksanaannya, sinergi. Sesuai dengan kehendak Allah. Betul. Iya. Termasuk berarti Indonesia ini. Iya, Indonesia kan bagian dari bumi Allah kan gitu. Iya. Gitu. Sebab tadi saya sempat dengar sedikit tausiah oleh salah satu Ustadz Kondang dulu, ya Allah yarham, dia sampaikan Indonesia ini aman punya Allah, termasuk betul dikasih Allah. Ya. Kalau kamu gunakan nggak baik, nanti Allah bisa marah. Syadidul iqab dalam bahasa yang tadi tuh. Iya. Ya dalam surat Ar-Rum kan. Iya. Ayat terakhirnya syadidul iqab. Dia itu syadid itu. Janjinya itu kalau dia keluar dari rel Allah udah ada bencana tuh berartinya. Gitu. Ya kayak anak saat dia tidak patuh, tidak nurut, kan orang tua bisa jadi marah juga. Betul kan? Juga. Sebagai memang ini dia yang memiliki. Betul. Apalagi Allah. Tapi marahnya Allah kan juga diberikan peringatan, diingatkan. Ya. Sudah diingatkan dengan ayat-ayatnya. Gitu. Berarti sebenarnya Allah sayang. Marahnya Allah itu sayang sebenarnya. Soalnya sudah diberi peringatan dulu loh. Kalau ini begini, kamu akan begini nih. Alam semesta akan terganggu kalau kamu melakukan hal-hal zolim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya kan zolim gitu kan ya. Iya. Ya gitu. Kalau kelapa sawit mah di kebun kelapa sawit aja, di bawah-bawah, jangan yang di atas gunung gitu kan. Itu kan sudah menempatkan itu ya kan, menempatkan beda gitu. Artinya kelestarian alam atau juga bencana itu tak lepas daripada peranan tadi yang Ustadz sampaikan, kepemimpinan. Betul. Kan dia nanam kelapa sawit bukan nebang, walaupun tadi kan ditebang dulu pohonnya. Nanam kelapa sawit kan ada namanya HPH, hak izin hak penguasaan hutan. Ini ada yang legal, ada yang ilegal, tapi kebanyakan yang ilegal, akhirnya terjadi bencana begitu. Gitu, ya.
Dan kita sangat kecewa gitu kan. Kecewa Nah, berat begitu. tapi ada juga yang menyebut ini adalah ujian. Ya, betul. Bisakah begitu? Betul, karena ini ujian. Kenapa orang beriman tidak bisa mengatur alam semesta ini yang telah dijanjikan oleh Allah? Innal ardo yarisuha min ibadis solihin. Itu kan ujian bagi kita. Terus kita harusnya menuju ke situ gitu supaya alam semesta ini diatur oleh orang-orang yang soleh. Tentunya orang-orang soleh itu orang-orang yang memegang amanah tadi. Gitu. Orang-orang soleh itu berarti dia paham betul tugas dan tanggung jawabnya. Dia sebagai orang yang diamanahkan untuk bukan kebutuhan dia, kebutuhan keluarga, tapi kebutuhan seluruh orang-orang yang berada semuanya gitu ya. Bahkan kalau kita lihat misalkan apa kata tokoh gitu kan, Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi itu pendiri India ya. Dengan programnya dulu yang terkenal Swadesi dan Ahimsa gitu. Itu mengatakan bahwa alam pada dasarnya itu bisa memenuhi kebutuhan manusia seluruh dunia ini. Masya Allah. Pada dasarnya begitu. Tapi alam tidak bisa memenuhi satu orang yang rakus dalam dunia ini. Gitu. Itu kata Mahatma Gandhi. Jadi alam tidak bisa memenuhi satu orang yang rakus. Ya, rakus kekuasaan dengan tebang sana tebang sini dan sebagainya gitu kan. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Tapi kata Rasulullah lebih keren lagi. Ya kan? Rasulullah mengatakan wa ma arsalnaka kaffatan linnas atau wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Bahwa aku diutus adalah untuk menjaga, melindungi alam semesta dengan kasih sayang. Seluruh alam semesta. Itu Rasulullah baginda kita. Jadi supaya alam bisa memenuhi kebutuhan manusia yang berada di alam ini, baik binatang dan sebagainya, maka harus dijaga, ya, harus dilindungi dengan kasih sayang tentunya, bukan dengan zolim gitu loh ya. Makanya di zaman Rasulullah belum pernah kita dengar sejarahnya terjadi banjir bandang gitu, bencana alam. Ya, itu betul. Sejarah ada coba sih di oleh Khalifah Umar ada gempa. Kan setelah di zamannya baru mungkin ada gempa ya kan. Cuma kata Umar, berhenti gitu kan. Berhenti dia. Nggak usah pakai itu, berhenti sendiri dia gitu kan. Artinya bumi juga diatur oleh syariah juga berarti. Betul. Oleh pengawalan juga sebenarnya oleh syariat Allah. Nah, lantas bagaimana aplikasi agar kita ini cukup sampai di sini aja Ustadz bencana ini, biar selalu yang ada adalah keberkahan. Ya, kita kembali yang seperti dikatakan oleh kembali kepada proses penciptaan manusia itu apa tujuannya. Setelah tadi dibuka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kembali kepada eksistensi kita itu sebagai apa gitu kan? Apa kita sebagai makhluk aja kan nggak cukup, ya kan? Kita sebagai hamba, ya kan? Yang kerjanya mengabdi kepada Allah dengan aturan Allah. Itu pun tidak cukup untuk menjaga alam semesta ini. Maka harus ditingkatkan tuh eksistensi dan peran fungsi kita. Bukan hanya sebagai makhluk, bukan sebagai hamba, tapi sebagai khalifah. Ini Ja'ilun fil ardi khalifah. Ini Ja'ilun fil ardi khalifah. Yang tugasnya adalah yang menjaga alam dan melindungi alam. Baik alam yang berbentuk pohon-pohonan, batu, jin, pokoknya alam semesta termasuk manusia itu sendiri, begitu ya. Karena itulah Rasulullah diutus gitu kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, nggak ada kekuasaan yang menguasai dunia itu kecuali kekuasaan Islam yang rahmatan lil alamin. Kita lihat ketika penaklukan Konstantinopel ya kan, oleh apa namanya? Muhammad Al-Fatih. Bayangin kan, nggak ada yang gereja-gereja ya kan dibakar sebagainya. Rumah ibadah ya. Maka disuruh ya silakan yang mati dikubur dengan keyakinan masing-masing ya kan gitu kan. Nggak ikut campur dalam urusan agama. Kalau dia mau dikubur dengan syariat keyakinan dia masing-masing silahkan kan Umar Al-Fatih kan gitu. Nah ini terhubung kan Ustaz kaitan dengan
biasanya di akhir tahun, kan kita nih di akhir tahun nih, Ya. 2025. Adakah pesan-pesan Ustadz lah ya? Terkadang akhir tahun ini digunakan untuk sesuatu yang dengan bencana, dengan maksiat. Iya. Khawatir ini jadi timbul Iya. mengundang bencana, Ustaz. Kalau kita lihat sejarah bencana di Indonesia, itu memang terjadi di akhir tahun. Dari mulai November sampai dari bencana yang kecil sampai bencana yang besar pun, tsunami 2004 itu misalkan. Itu juga Desember. Ada lagi tsunami yang Lampung, Banten juga gitu kan. Itu juga Desember. Artinya gini, ini menjadi bahan renungan bagi kita bahwa akhir tahun itu bukan kita berpesta pora dalam kemaksiatan. Tapi kita introspeksi diri, muhasabah diri dalam ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah umur kita sudah sampai di sini. Itu kan pada hakikatnya umur kita semakin sedikit gitu kan. Iya. Ya, hakikatnya begitu ya kan. Semakin dekat dengan kematian. Walaupun umur kita sudah berubah tahunnya jadi 2026 nanti misalkan. Iya. Hakikatnya kita menuju dalam suatu titik kematian. Makanya janganlah disia-siakan begitu kan. Artinya kita muhasabah diri. Yang ngapain sih gitu loh. Iya. Apalagi sekarang kita ada bakar-bakar lain. Kita kumpulin donasi aja dengan berdoa bersama, paginya kumpulin donasi, kasih ke Palang Merah Indonesia atau ke para relawan-relawan, yayasan-yayasan yang ada relawan itu aja. Sebagai bentuk rasa kita syukur udah disampaikan kepada tahun ini. Biasanya akhir tahun digunakan buat pada beli petasan, mercon. Lebih baik dikumpulin, donasi kita bantu saudara-saudara kita yang ada masih dalam proses recovery ya. Bayangin kan nggak 1 atau 2 bulan nih selesai. Betul. Karena kata tadi Ustaz sampaikan ada rumahnya yang kegusur. Bahkan bukan rumahnya, desanya udah hilang sekarang gitu kan. Iya. Begitu ya. Ya. Nah, wujud aplikasi sebagai ukhuwah kita, jangan agar Allah karuniakan keberkahan. Justru bukan malah menahan azab Allah. Apakah bentuknya gitu, Ustaz? Ada yang Ustaz bilang sampaikan ngaji, silaturahim, sedekah. Nah, tapi yang bisa kita kerjakan apa nih, Ustaz? Yang kita kerjakan ya kita kembali kepada jati diri kita, bahwa kita ini seorang hamba. Ya harus kita fokus aja dalam kebaikan dalam itu. Kebaikan itu bukan hanya ibadah makdo, tapi ibadah selain makdo. Misalnya fokus kita dalam kepedulian terhadap alam semesta, fokus kita kepada orang-orang yang duafa, ya di samping kita juga beribadah kepada Allah dalam hal kita juga begitu. Karena kesolehan secara vertikal itu nggak berarti apa-apa gitu kan kalau nggak dilengkapi dengan kesolehan yang namanya kesolehan vertikal. Maka ada cerita ya, ada hadis itu saya lupa tuh ya. Oh, saya sudah saum buat diri kamu sendiri, gitu kan. Zakat juga buat dia atau sholat tuh. Tapi kalau kamu membantu itu orang-orang itu disitulah Allah gitu kan, kata ulama begitu kan. Bagaimana cara ingin saya menemukan Allah gitu ya, atau Allah supaya tersenyum sama kita? Oh, saya sholat itu mah buat kamu sendiri gitu sholat gitu. Terus apalagi ibadah-ibadah makruh. Tapi kata dia atau ulama itu bersedekahlah gitu kan. Maka disitulah ada Allah di orang-orang duafa gitu kan. Dan Allah tersenyum ketika kita menolong orang duafa. Gitu. Ya. Jadi kita fokus kepada memperbaiki diri dan beramal baik. Ya. Tentu yang bersumber dengan syariah tadi. Betul. Karena kita seorang muslim, maka harus bersumber pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tentunya juga kita menghadiri pengajian-pengajian gitu, Ustaz ya? Iya, menuntut ilmu lah tentunya. Karena kalau kita ingin berbahagia di dunia, ya ada ilmunya. Berbahagia di akhirat juga ada ilmunya. Maka ketika ingin kedua-duanya, maka kita harus juga menuntut ilmu juga kedua-duanya. Karena pandangan orang-orang beriman itu tidak melepaskan dunia dan akhirat. Dia harus menyatu. Dunia itu adalah jembatan untuk menuju kampung akhirat kita, begitu. Bukan pisah-pisah, gitu ya. Tetap selalu terhubung ya. Ya, baik. Mungkin sebagai
kesimpulan terakhir Ustaz, ada pesan buat kita ini sebagai seorang muslim, setiap umat Islam, khususnya para mitra JC sekalian. Ya, pesan kita bersama dari studio ini bahwa bencana itu bukan sekedar sunatullah, ya kan? Tapi itu juga bagian dari ulah kita, orang-orang ulah kita juga sebagai tangan-tangan manusia yang dalam Al-Quran disebut zolim. Maka kita harus melepaskan diri kita itu dari jalan kezoliman atau perbuatan kezoliman. Kita kembali kepada akar penciptaan manusia, ya kan? Yang melekat dalam proses penciptaan manusia itu adalah amanah, ibadah. Sehingga ketika kita ibadah kepada Allah dan melaksanakan amanah, maka mudah-mudahan alam semesta ini bersahabat dengan kita. Gitu. Ya, baik mitra JC sekalian, sebenarnya masih ada hal-hal ingin kita komunikasikan, kita tanyakan sama guru kita, sehingga kita menyikapi dengan terjadinya bencana yang ada ini bagi negeri kita, bukan langsung menyalahkan, tapi yang utama adalah kita mengkoreksi diri. Iya. Ya. Kita mengevaluasi setiap diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, ya kita ingatkan sesuatu yang memang harus itu kita sampaikan sebagai bentuk rasa kasih sayang kita, sebagai bentuk ukhuwah, bahwa kita semua harus memiliki kepedulian. Karena Allah tadi dijelaskan oleh guru kita bahwa mukmin itu bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Maka bentuk kepedulian kita selalu jaga ukhuwah kita. Yang punya kelebihan, Allah anugerahkan kelebihan harta, bisa ikut berdonasi. Dan jangan lupa setiap di kesempatan kita untuk mendoakan mereka agar selalu diberikan kekuatan kesabaran. Karena bisa jadi hal ini akan bisa terjadi kepada kita saat kita sendiri lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa benar atau hal-hal yang itu dilarang oleh Allah malah kita kerjakan. Dan itu sangat pengaruh akan situasi kondisi alam di sekitar kita. Maka jangan pernah berputus untuk berzikir dan berdoa buat diri kita, keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita agar diberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita akhiri. Saya Hasan dalam hal ini memandu untuk kegiatan sorban umat ini. Tentu ada manfaatnya buat kita. Dan apabila ada kesalahan, maka mohon dimaafkan. Dan tentunya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi amal ibadah, amal soleh buat kita semua. Dan akhir kalimat, mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi tisabil haq wa la'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.